Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat kekuatan, dan tak kalah pentingnya nikmat kesehatan. Salawat menyertai salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Ialah seorang Nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya zaman Islamik yang kita rasakan seperti saat ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul 3 perkara yang senantiasa dicari oleh manusia. Kita sebagai umat manusia pasti mengutamakan yang namanya kebahagiaan, menginginkan yang namanya kesejahteraan. Namun apa daya, alam dunia yang kita tempati ini tempatnya kesusahan, di mana susahnya orang yang miskin dan orang yang kaya berbeda, orang yang berkeluarga dan yang tidak berkeluarga berbeda, orang yang mempunyai anak dan yang tidak mempunyai anak. Semuanya pasti mempunyai kesusahan yang berbeda-beda. Sebagaimana sebagian dari manusia itu ada 3 perkara yang senantiasa mereka cari namun tidak mereka dapatkan. Perkara yang pertama adalah mencari kebahagiaan yang sempurna di dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di akhirat. Dunia ini hanyalah tempat kita untuk berusaha saja untuk mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menciptakan nikmatnya, tetapi hanya sedikit nikmatnya yang diturunkan di dunia ini. Dan nikmat yang sedikit itulah yang dibagikan kepada makhluk ciptaannya. Dan selebihnya nikmat yang banyak itu Allah sediakan di dalam surganya. Dan orang-orang yang akan mendapatkan nikmat yang banyak itu hanyalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia, melainkan kita akan mendapatkannya di akhirat jika kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua adalah mencari kemuliaan pada keturunan. Padahal kemuliaan yang sempurna tidak terletak pada keturunan, melainkan terletak pada ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menjelaskan bahwa kekayaan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya bukanlah jaminan kemuliaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang tinggi tingkat ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tinggi pula lah derajatnya atau kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seseorang dari bentuk wajahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang dari hati dan amal perbuatan seseorang tersebut. Adapun yang ketiga adalah mencari kesenangan, kebahagiaan pada harta kekayaan. Padahal harta kekayaan yang sebenarnya terletak dalam jiwa dan hati. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal guna kasrati arodi walakin guna ginan nafsi. Yang artinya, kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, akan tetapi kaya itu kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat pernah berpendapat mengenai hadis tersebut, bahwa kekayaan yang hakiki bukan terletak pada harta kekayaan. Banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala luaskan hartanya,
namun ia tidak merasa cukup dengan pemberian tersebut. Ia terus-menerus bekerja, menambah hartanya, sehingga ia lupa dari siapa harta itu ia dapatkan. Maka dia adalah orang yang miskin, karena ambisinya terlalu besar untuk menambah hartanya, sehingga ia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harta kekayaan yang sebenarnya terletak dalam jiwa dan hati. Orang yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlalu berambisi untuk menambah hartanya, tetapi terus-menerus bekerja, maka ia adalah orang yang kaya, karena ia selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berambisi untuk menambah hartanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas wal hadi ila sawa'i sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.